Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Shawnee Wiz, got this bitch jumping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik ya. Baiklah, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita melafalkan basmalah secara bersama-sama. Hari ini ada yang masuk atau ada yang tidak masuk? Ada yang masuk, ada yang tidak masuk. Yang tidak masuk siapa tuh? Banyak tak? Jikri Pak. Jikri gimana Jikri? Ada dua. Sama keluarga ya? Kok Bapak ada bilang ya? Saya pun tak bilang. Bapak ya. Sebelum masuk pada materi yang ingin Bapak ajarkan, ada yang ingat materi tadi? Ayammu. Apa? Tentang ayammu. Coba dia jelaskan sedikit tentang tayamum. Yang saya ingat ya Pak. Ayammu itu sesuci yang menjadi ganti sebagai wudu apabila tidak menemukan air. Benar Pak? Ya tentang dulu ya. Oke, kita akan masuk pada materi pada hari ini. Mungkin ada yang tahu kita akan belajar tentang apa? Belum tahu ya? Ya, hari ini kita akan belajar yaitu tentang kurban. Mungkin ada yang tahu sedikit tentang kurban? Amin. Tahu? Itu memberikan sesuatu kambing dari Salah Pak. Saya Dengarkan dulu. Dengarkan dulu. Amin. menyumbangkan suatu hewan untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya kita ngobrol tentang itu sama ini. Coba kamu pakai kurban. Ya, benar juga yang sesungguhnya. Jadi kurban ini dapat diartikan dua. Yang pertama yaitu secara harfiah. Secara harfiah kurban ini adalah hewan sesembelihan. Apa tadi ya? Sesembelihan. Hewan sesembelihan. Yang kedua adalah secara istilah. Secara istilah adalah hewan tertentu yang disembelih pada perayaan Hari Idul Adha. Jadi kurban ini secara harfiah adalah hewan sesembelihan, sedangkan secara istilah kurban memiliki arti hewan tertentu yang disembelih pada perayaan Hari Idul Adha. Adapun perintah ibadah kurban berdasarkan diperintahnya Nabi Ibrahim alaihissalam untuk berkurban, yaitu Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya. Yaitu siapa nama anak Nabi Ibrahim? Ismail. Siapa? Yunus. Siapa tadi? Yunus. Salah ya. Pak. Ismail ya? Ya benar sekali. Nama anaknya Nabi Ibrahim adalah Nabi Ismail alaihissalam. Perintah tersebut tercatat dalam Al-Quran yaitu pada surat As-Saffat ayat 102. Dengan kepasrahan dan keikhlasan luar biasa yang ditunjukkan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, ia merelakan putra tercintanya untuk dikurbankan demi membuktikan ketaatannya yang ingin selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kurban adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, baik berupa hewan sembelihan ataupun yang lainnya. Kemudian kita masuk kepada syarat pemakaian kurban. Ya. Ada yang tahu syarat berkurban yang pertama? berakal. Ya benar, berakal ya. Penting itu harusnya akal. Yang kedua, ada yang tahu syarat berkurban? Hah? Berotak tadi termasuk berakal ya. Coba tadi kita apa? Mampu. Mampu. Ya benar sekali, amin. Yang ketiga yang terakhir? Hah? Muslim, ya benar, masukin kan selain orang muslim. Sadar berakal. Nah, kemudian ada juga syarat hewan yang boleh dikurbankan. Pertama, apa ini? Benar sekali, kita mungkin kayaknya bodong kan, dikurbankan. Apa tidak cacat ya? Benar. Berarti semua jenis hewan bisa dong, Pak? Bisa. Nah, syarat kedua hewan kurban apa tadi? Halal. Halal. Tidak masuk ya halal. Yang kedua ialah harus hewan ternak. Nah, tidak boleh hewan liar. Kalau ternak apa ya, Pak? Yang ketiga usia hewannya hidup. Yang keempat nih, yaitu bukan hewan najis. Nah, Kalau di bawah umur, Pak? apa? Kalau di bawah umur hewannya Tidak boleh lah, belum balik gitu. belum balik ya. Selanjutnya kita akan masuk ke hukum kurban. Hukum kurban ini ada dua. Yang pertama ialah sunnah muakkad, yaitu menurut jumhur ulama atau kebanyakan ulama hukum kurban adalah sunnah muakkad, yaitu orang yang mengerjakannya mendapat pahala dan yang tidak mengerjakannya tidak berdosa. Namun orang yang mampu tapi tidak melaksanakannya maka dianggap tercela. Pendapat tersebut berdasarkan dari hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi yang artinya saya disuruh menyembelih kurban dan berkurban itu sunnah bagi kamu. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian selain sunnah muakkad, hukum kurban juga dapat berubah menjadi wajib, yaitu ketika apa? Yang pertama, jika seorang bernazar untuk berkurban. Yang kedua, yaitu jika dia telah mengatakan ketika membeli atau memiliki hewan dengan perkataan ini adalah hewan kurban atau dengan perkataan yang bermakna sama. Dasar hukum kurban tentu bagi kita paham karena setiap tanggal 10 Zulhijjah atau dikenal dengan hari raya Idul Adha, umat Islam di seluruh dunia melaksanakan penyembelihan hewan kurban baik di rumah, musala maupun masjid dan tempat lainnya. Kemudian hukum kurban ataupun dasar hukum kurban yaitu berdasarkan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, di dalam surah Al-Kautsar ayat 2 yang artinya maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Yang kedua yaitu berdasarkan dari Rasulullah yang artinya dari Abu Hurairah yang berkata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mempunyai kemampuan untuk berkurban tetapi tidak mau melaksanakannya, maka janganlah dia dekat-dekat ke tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang terakhir kita akan masuk ke keutamaan berkurban atau pada berkurban adalah Allah akan memberi pahala berlipat-lipat bagi setiap umat muslim yang menggunakan sebagian hartanya untuk berkurban.
Mungkin sekian materi kita pada hari ini. Selanjutnya Bapak akan melakukan evaluasi. Tidak. Ya. Oke, untuk mengetes pemahaman kalian tentang materi pada hari ini, Bapak akan melakukan evaluasi, yaitu memberikan kalian pertanyaan, dan kalau kalian bisa, silakan maju ke depan untuk menjawab pertanyaannya. Yang pertama soalnya ialah jelaskan istilah. Nah, soal yang pertama yaitu jelaskan pengertian beban secara istilah. Soal yang kedua, bentar ya. Yang kedua yaitu sebutkan dalil beban. Yang ketiga, syarat orang yang keempat, nah, oke, untuk yang pertama yaitu jelaskan pengertian beban secara istilah. Silakan yang bisa. Coba Wahid maju. Ya, kamu tidak perhatikan. Jangan tulis tidak. Jelaskan kepada kawan-kawan. Tapi dikasih speaker tadi. Jelaskan pengertian beban secara istilah. Jadi beban secara istilah itu hewan tertentu yang disembelih pada saat perayaan hari ulang tahun. Ya, tepuk tangan dulu soal ini. Kemarin dulu ya. Yang kedua, sebutkan dalil berbeban. Coba Brian silakan maju. Jelaskan kepada teman-temannya dalil berbeban. Dalil beban yaitu adanya penyembelihan yang mengklaim kepada anaknya hewan miskin, sehingga sampai sekarang adanya persembelihan hewan kurban mengambil dari sana ambil wajib manesa. Yang ketiga, syarat orang yang berbeban. Amin, silakan. Jelaskan kepada orang Amin. Jadi syarat orang yang berkorban itu pertama dia harus gagal, kedua dia itu harus mampu, tiga dan muslim. Yang soal nomor 4, syarat hewan kurban. Coba Ainul silakan. Tadi katanya tidak masuk. Coba PWC. Oh ya, coba silakan syarat hewan kurban. Syarat hewan kurban yang pertama, saya tahu ya Pak ya. Ya silakan. Kurban yang pertama harus sapi. Ya serius ya, enggak. Ya serius ya. Yang pertama harus hewan ternak. Benar. Usianya harus lebih dari Cukup lah, cukup. Yang ketiga, terus sehat, tidak sakit, coba. Nah,
Coba Wahid jelaskan contoh hewan yang memakan daging itu kayak mana? Hewan itu mana? Udang, Pak. Hah? Udang. Udah bukan apa hewan? Bukan tai. Oke lah, mungkin silakan dulu belajar. Soal yang terakhir itu fadilah berkurban. Ada yang ingin jawabnya? Mungkin Syahrini silakan maju fadilah berkurban. Adapun fadilah berkurban seperti Bapak jelaskan tadi tentu saja sebagai bentuk bantuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga memberi kehidupan atau memberi barang untuk orang-orang yang membutuhkan. Benar. Dan tentu saja mendapatkan pahala dan mendapatkan jadi Allah. Oke, teman-teman dulu Syahrini. Ya mungkin sekian yang pembelajaran kita pada hari ini. Mungkin yang belakang Ainul memberi kesimpulan. Ainul, kesimpulan. Jadi saya akan menunjukkan pembelajaran pada hari ini. Nanti kita mempelajari tentang tugas adalah bentuk kita terhadap nikmat yang Allah berikan. Lalu kita mengingatkan kita dan tersebut dari Tuhan. Karena dengan bertobat Allah akan mengampuni kita. Amin. Ya teman-teman, mungkin sekian pembelajaran pada kita pada hari ini. Cukup lah ya. Cukup kan? Baik Bapak duduk dengan apa? Oh ya, lupa kan. Makasih teman-teman yang terakhir teman menjaga bab 1, 2, 3, 4, 5. Dikumpulkan nanti sore ya. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.